Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu struktur data, yaitu stack atau bahasa Indonesianya tumbukan. Sebelumnya kita sudah mengenal apa itu struktur data array atau larik. Jadi sekarang kita masuk ke struktur data stack atau tumpukan. Apa itu stack? Jadi stack itu merupakan versi terbatas atau bentuk terbatas dari suatu array atau larik, di mana elemen-elemen barunya atau kadang disebut dengan node itu ditambahkan dalam suatu tumpukan atau stack dan diambil dari tumpukan atau stack itu dari bagian akhirnya, sehingga cara akses terhadap stack ini kita mengacu pada struktur LIFO, last in first out. Yang terakhir masuk itulah yang awal dikeluarkan, yang terakhir dimasukkan itu yang awal dikeluarkan. Di dalam terminologi stack ini, operasi insert atau penambahan itu biasa disebut dengan push, operasi push, sedangkan pengambilan atau penghapusan itu disebut dengan operasi pop. Beberapa contoh yang mengilustrasikan operasi-operasi di dalam stack ini, yang mengoperasikan stack ini adalah contohnya sate. Jadi ketika seorang pedagang sate memasukkan daging demi daging ke dalam tusuk sate satu persatu, dari ujung masuk ke dalam, masukkan lagi daging kedua, masukkan lebih dalam lagi, dan seterusnya. Ketika nanti dikeluarkan, ketika diambil, itu dari ujungnya yang terakhir, daging yang terakhir dimasukkan tadi. Itu contoh ilustrasi stack. Contoh berikutnya tumpukan CD. Sekarang CD memang sudah jarang ya, tapi ilustrasinya seperti ini aja. Ada tumpuk-tumpukan, ketika kita pengen naruh, kemudian ngambilnya itu dari yang terakhir kita taruh di dalam CD tersebut. Beberapa operasi yang ada di dalam stack atau tumpukan itu tadi yang telah disebutkan. Yang pertama adalah push. Push itu adalah menambahkan elemen atau node baru di dalam struktur data stack tersebut. Contoh operasinya, contoh fungsi atau contoh prosedur yang bisa digunakan adalah push argumen-argumen atau variabel di dalamnya adalah x, s. Ini artinya kita menambahkan nilai x ke dalam bagian atas dari stack S. Jadi S-nya ini stack, X-nya itu nilai yang kita masukkan ke dalam stack tersebut. Operasi yang kedua adalah pop. Tadi disebutkan pop itu mengambil node dari bagian yang atas. Jadi operasinya atau fungsi atau prosedurnya pop dalam kurung S. Ini artinya kita mengambil dari bagian atas dari stack tersebut, mengambil node dari bagian atas dan mengembalikan nilai dari yang diambil tadi. Jadi ini merupakan fungsi karena ada return value. Nanti implementasinya bisa menjadi fungsi karena ada return value-nya. Kemudian bisa juga ada operasi is empty. Ini mengecek apakah stack tersebut kosong atau tidak. Operasinya atau fungsi atau prosedur yang bisa kita gunakan is empty dalam kurung S. S-nya ini stack-nya. Jadi dia akan mengecek apakah stack atau tumpukan S ini empty, kosong atau tidak. Kemudian berikutnya adalah is full. Is full ini mengecek apakah stack tersebut full, penuh atau tidak. Operasinya is full dalam kurung S.
di S ini stacknya. Jadi dia mengecek apakah stack S ini penuh atau tidak. Ada juga operasi initialize. Ini kita menginisialisasi stack. Jadi ya sebagaimana array atau larik. Jadi kalau ketika mendefinisikan awal, bisa jadi isinya itu belum terkontrol oleh kita. Jadi perlu kita inisialisasi dengan suatu nilai tertentu. Stack juga demikian. Initialize S, initialize dalam kurung S, ini artinya kita membuat stack dengan stack S itu isinya kosong, diinisialisasi, masih kosong, belum ada isi nilainya di dalam stack S tersebut. Kemudian ada operasi destroy juga. Destroy ini untuk menghapus semua isi atau konten yang ada di dalam stack tersebut. Implementasinya itu bisa dengan reinisialisasi dari stack. Jadi operasinya destroy dalam kurung S ini artinya menghapus semua isi yang ada di dalam stack S. Sekedar contoh atau ya ilustrasi, mungkin operasi ini bisa jadikan contoh. Ini contoh operasinya, misal initialize S. Jadi isi dari S ini masih kosong, top value-nya itu nilainya 0. Kemudian push A, S. Kan ini operasi push tadi kan ada nilai, S. Jadi artinya kita akan menempatkan node A ke dalam stack S. Jadi isi dari stack sekarang ada isinya A, top value-nya itu adalah 1. Kemudian push B, S. Kita nambah lagi, push, naruh node B lagi, isinya sekarang jadi A, B, top value-nya 2. Kemudian push C, S. Kira-kira isinya apa ini? Konten dari stacknya. Ya, betul. A, B, C, dan top value-nya 3. Kemudian misalnya pop S. Pop tadi masih ingat pop itu untuk apa? Ya, mengambil atau meremove data dari stack S. Jadi isi dari stack S tersebut sekarang isinya apa? Kalau sebelumnya ada ABC, setelah pop S apa? Iya, betul. Jadi menjadi AB dan top value-nya 2. Dan seterusnya, pop D, S. Sekarang menjadi ABD. Kemudian top value 3. Misalnya operasi lagi, push E, S, ABDE. Ada operasi lagi, pop S, menjadi ABD. Dan seterusnya AB dan seterusnya. Ini saya kira sudah bisa difahami. Sekarang kita sudah paham bagaimana operasi-operasi di dalam suatu stack atau tumpukan. Sekedar sebagai latihan, silahkan coba dijawab ini. Jadi apa status dari stack setelah melakukan operasi ini? Yang pertama misalnya create stack. Kita membuat stack baru. Kemudian create stack itu artinya berarti kita membuat stack baru tadi ya, stack S misalnya. Push A untuk stack, kita memasukkan nilai A dalam stack. Push F untuk stack, masukkan F dalam stack. Pop item from stack, kita ngambil yang ada di stack. Push B untuk stack. Pop item from stack, pop item from stack. Nah, kalau ini dijalankan, kira-kira apa status atau keadaan yang terjadi di dalam stack tersebut? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Iya, betul. Jadi statusnya sekarang stacknya itu empty. Kalau kita cek is empty stack ya, nilainya akan true. Karena tadinya diisi A, diisi F, kemudian dikeluarkan, diisi B lagi, dikeluarkan, jadi B keluar, dikeluarkan lagi, A hilang, jadi stacknya sekarang kosong. Kemudian yang kedua, tunjukkan status atau keadaan stack dan juga nilai masing-masing variabel setelah
dieksekusi statement dieksekusi. Misalnya nih A nilainya pertama 5, B 3, C 7. Coba ini silahkan dikerjakan. Create stack, stack dibuat, push A, masukkan A ke dalam stack. Kemudian push C kali C, masukkan dalam stack, pop hasil stack masuk ke B, hasil pop tadi, hasil C kali C di pop masuk ke B, kemudian push B plus A, masukkan stack juga, pop, kemudian pop lagi. Baik, statusnya bagaimana? Silahkan dicoba. Iya, statusnya berarti karena kan diisi, di pop, isi yang C kali C hilang, isi lagi B plus A, di pop lagi B plus A nya tadi hilang, pop lagi jadi hilang semua. Jadi sekarang statusnya empty. Kemudian nilai masing-masing berapa? Tadinya A5, B3, C7. Sekarang setelah itu dioperasikan, ya coba kita operasikan ya. Jadi setelah A dimasukkan, berarti 5 masuk. Masukkan lagi C kali C, 7 kali 7, berarti 49 masuk. Kemudian pop item, jadi 49 di pop masuk B, jadi B tadinya 3, sekarang B 49. Push B plus A, masukkan push B plus A 49 ditambah 5, 54, kemudian di pop 54 masuk ke A, jadi A sekarang 54, B tadi 49, jadi A 54, B 49, dan C sama dengan 7. Oke, ini ada contoh lagi, silahkan dicoba. Create stack, push B untuk stack, push C untuk stack, push A untuk stack, A sama dengan B kali C, push A plus C untuk stack, pop item from stack and store in A, pop item from stack and store in B, pop item from stack and store in C. Silahkan dicoba sendiri dan dicek hasilnya. Mungkin itu sekedar pengantar tentang struktur data stack atau tumpukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.